nanti ujung-ujungnya adalah revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan itu ada di legislatif, ada di DPR. Ini yang bahwa Bapak sangat antusias untuk memperjuangkan masa kerja kepala desa jadi 9 tahun. Memang ada baiknya dan ada enggak baiknya. Masa 9 tahun ini kalau digunakan oleh kepala-kepala desa yang berleha-leha, itu tidak ada manfaat sama sekali. Tapi kalau kepala desanya betul-betul bekerja, ini banyak manfaatnya. Dan menurut saya, justru banyak yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka tidak dikejar oleh masa kerja mereka. Dan kita lihat juga, kan Pak Bupati, Pak Wali Kota 5 tahun. Pak Gubernur 5 tahun, Pak Menteri 5 tahun, Pak Presiden 5 tahun. Nah ini, kemudian penjelasan Bapak bahwa justru kalau dia sampai 9 tahun ini, maka hasil yang bisa dikerjakan, kinerja mereka bisa maksimal. Saya sependapat aja Pak, tapi ini tidak semua kepala desa kita ini yang mempunyai pikiran-pikiran atau niat yang baik. Justru sekarang ini, saya sangat prihatin. Gaji mereka yang 2.500, 2,5 juta sampai 2.600.000 itu banyak yang diambilkan bank. Jadi gimana lagi mereka mau makan ini? Kalau diambilkan bank selama 6 tahun, 2,5 juta. Itu di Lampung seperti itu. Jadi ini kalau harapan saya adalah supaya Bapak bisa membuatkan satu edaran, janganlah mereka yang ngambil bank gaji mereka itu. Karena itu berdampak yang kurang baik nanti. Karena tidak adanya gaji mereka akan berpikir lain-lain. Semua adalah mereka akan gunakan supaya mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Nah yang lain juga Pak, sekarang ini kan ada dilema bahwa masa kerjanya perangkat desa, kadus, kaur, dan kepala RT itu adalah masa kerja umur. Jadi umur 60 tahun. Sedangkan kepala desanya umurnya, masa kerjanya 6 tahun. Nah jadi ini kan tidak seimbang. Kalau pas kepala desanya nanti yang terpilih itu tidak dapat dukungan waktu pemilihan dari para kepala dusun dan kepala RT ini atau kaur-kaur ini, maka tentu waktu mereka melaksanakan tugas itu tidak akan sejalan. Nah bagaimana ini saya harapkan kepada Bapak supaya kiranya bisa kita pikirkan untuk merubah undang-undang kita ini, disamakanlah masa kerjanya. Kadus juga, kaur juga, 6 tahun juga sesuai dengan masa kerja kepala desa supaya seimbang dia. Kalau enggak nanti ya enggak semuanya cocok sama kepala desa itu yang perangkatnya di bawah itu. Nah kalau enggak cocok ini yang jadi masalah Pak. Jadi dia mencari-cari kesalahan kepala desanya untuk dijatuhkan sehingga menghambat jalannya roda pemerintahan. Terima kasih. Yang ingin saya titipkan kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran, evaluasi secara keseluruhan mengenai badan usaha milik desa. Harapan kita sebenarnya dengan berdirinya badan usaha milik desa, pergerakan ekonomi desa itu dapat bergerak dengan baik sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu tujuan mulianya. Tetapi saya ingin menyampaikan Pak Menteri, tolong evaluasi total mengenai pengelolaan badan usaha milik desa di desa. Ada sesuatu yang kurang menurut saya. Ada sesuatu yang perlu kita reformasi. Apa itu? Masalah pengelolaan bumdesnya dari pengurus itu. Jangan sama nasibnya dengan BUD, KUD dulu.
Padahal badan usaha milik desa, kita mengharapkan adanya lembaga ekonomi yang definitif di desa. Badan hukum sudah, kerja keras Ibu Dirjen dengan badan hukum badan usaha milik desa sudah, dibantu dengan stimulan dari Kementerian Desa sudah, menggunakan dana desa juga sudah dilakukan. Tapi apa yang terjadi? Khususnya saya fokus mengenai masalah simpan pinjam. Pengalaman yang lalu di koperasi atau KBUD, BUUD, KUD dulu, yang menyebabkan kehancuran badan usaha itu karena simpan pinjam itu tidak kembali-kembali. Ayo kita pikirkan ini, sayang ini sebelum terlambat, Pak Menteri. Oleh karena itu saya ingin menitipkan ini agar supaya semua pengelola BUMDes itu betul-betul orang yang mengerti, paham terhadap persoalan bisnis. Bukan hanya keluarga kepala desa, bukan kawan kepala desa, tapi pengelolaan itu adalah pengelolaan secara bisnis. Ini sebenarnya saya ingin sampaikan ini pada saat kita membahas masalah pengawasan, tetapi tapi ini saya warning saja, nanti kita bahas dan telaah dengan matang, dengan baik. Kasihan uang, Pak. Sudah ada beberapa badan usaha milik desa, modalnya itu sampai 300 juta, Pak, 305, bahkan mungkin lebih. Ada. Semua itu menggunakan dana desa. Nah, oleh karena itu, Bapak Menteri dan seluruh jajaran utamanya yang pengelolaan BUMDes ini, ayo kita mereformasi itu, Pak. Bikin aturan, bikin petunjuk teknis yang lebih baik, dan pengelolanya harus dididik sedemikian rupa. Agar supaya BUMDes itu bergerak secara bisnis dan mencapai hasil yang baik. Saya kira itu saja bahan saya pada hari ini, Pak Menteri. Yang lain-lainnya alhamdulillah normal-normal saja. Sisa 1,5 bulan lagi akhir tahun anggaran. Mari manfaatkan semua anggaran ini dengan optimal sehingga bisa kita selesaikan pekerjaan dari sisi budgetingnya tahun 2022 ini dengan baik. Kita selalu men-tagging, dan hari ini sudah direspon oleh Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap tagging. Misalnya, desa dalam perencanaan bangunannya ini menuju kemana? Apakah menuju kepada terwujudnya desa tanpa kemiskinan? Atau menuju terwujudnya desa tanpa kelaparan? Menuju terwujudnya desa yang terpenuhi air bersih dan sanitasi, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, warga desa akan semakin tahu, semakin paham, bahkan urusan musdes pun ini kita bikin pola yang lebih terbuka lagi. Selain undangan yang dihadirkan sesuai dengan ketentuan, musdes bisa juga dihadiri warga tanpa diundang, tetapi tidak boleh memberikan usulan, tidak boleh memberikan pendapat, hanya menyimak. Paling tidak mulai ada keterbukaan yang lebih transparan. Nah, termasuk kemudian dari diskusi hasil pertemuan dengan kepala desa, mereka mengusulkan agar ada review terhadap masa bakti kepala desa yang sekarang 6 tahun, yang dinarasikan bahwa 2 tahun pertama, nah ini narasinya kepala desa, 2 tahun pertama itu menyelesaikan friksi, konflik, karena konflik pilkades itu jauh lebih mengkristal daripada konflik friksi dari pilkada, baik bupati maupun gubernur maupun pilpres. Nah, kemudian waktu efektif untuk membangun itu cuma 3 tahun, karena 1 tahun terakhir menurut mereka itu sibuk untuk persiapan pilkades berikutnya. Nah, kemudian Kementerian Dalam Negeri membuat kebijakan yang sangat bagus, di mana sekarang tidak lagi ada PJ atau PLT yang ditunjuk oleh bupati. Jadi pergantian antara waktu kepala desa itu ada, dan itu dipilih
meskipun bukan oleh seluruh hak pilih, tapi hak pilih memilih wakilnya lah yang memilih kepala desa pengganti antar waktu. Nah dengan demikian kesinambungan pembangunan itu akan jauh lebih bagus daripada kemudian pemilihan itu PLT ditunjuk oleh bupati, dan ini akan mengurangi intervensi kepala daerah yang selama ini kemudian menjadi beberapa masalah. Nah dari situ sebenarnya diskusinya itu bergulir. Nah tetapi karena memang yang seksi itu masa jabatan, akhirnya masa jabatan yang paling banyak diolah, padahal sebenarnya banyak. Khawatirkan nanti justru akan menjadi petaka ya bagi kepala desa yang ada di desa masing-masing, karena ketika saya menjadi ketua dewan dulu, uang operasional itu juga harus dipertanggungjawabkan, berapapun yang dikeluarkan meskipun jumlahnya nggak besar itu, per bulan hanya berapa juta, itu harus dipertanggungjawabkan juga. Jangan sampai kita memberikan ruang yang begitu besar untuk hal tersebut. Kita sayang kepada kepala desa supaya tidak terjerat dalam persoalan-persoalan hukum. Kemudian sekarang pun juga banyak, saya kira tidak perlu saya sebutkan di mana, juga menjadi sebuah semacam ATM juga, ada yang seperti itu begitu. Jadi ini juga perlu hati-hati. Oleh karena itu dalam hal pengelolaan keuangan, kemudian masa jabatan itu juga perlu hati. Saya yakin betul, dan apa yang disampaikan Bapak benar, bahwa tidak mungkin dalam periode ini akan bisa terlaksana perubahan itu, karena memang harus masuk ke dalam prolegnas terlebih dahulu, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan juga ada perubahan kalau memang itu diajukan. Kemudian yang terakhir Pak, mungkin juga perlu, karena Kemendes ini juga kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri, sekarang ini yang jadi rame-rame itu kan kepala desa tidak boleh berpartai. Saya juga jadi bingung gitu. Kalau kepala daerah aja berpartai, kenapa kepala desa ini tidak boleh berpartai begitu? Padahal metodenya juga sama, melalui pemilihan. Bedanya kalau pemilihan skopnya saja, skopnya kalau kepala daerah di provinsi, skopnya provinsi, kalau di mana? Di kabupaten kota, skopnya juga beda. Kemudian ini sebagian besar nggak boleh, ini kenapa gitu loh. Padahal ini sebenarnya pejabat politik, karena ini melalui pemilu begitu. Nah, oleh karena itu ini perlu juga masukan-masukan untuk hal tersebut. Nah, kemudian masa kerja juga demikian. Kita saja dari kepala daerah juga masa kerjanya 5 tahun mulai dari presiden. Malah ini kembali kepada kepala daerah tadi sudah lebih dari 8 tahun, ini sudah lebih dari 5 tahun. Menurut saya ini angka yang cukup besar. Lalu yang menjadi persoalan, kenapa menjadi kepala daerah itu berani mengeluarkan duit banyak begitu. Bahkan kalau kita dengar ada yang habis hampir 1 M untuk itu, coba bisa dibayangkan mereka akan kembali uang dari mana, itu juga perlu mendapatkan perhatian. Nah mungkin perlu semacam, saya nggak ngerti apakah melalui sosialisasi atau edukasi apa, sehingga kepala daerah itu kepala desa itu tidak demikian begitu. Kalah loh, betul apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi, kalau nggak mau jadi anggota DPRD lebih baik jadi kepala desa. Padahal anggota DPRD paling habisnya juga nggak banyak untuk sosialisasi dan itu. Tapi kenapa kepala desa ini sampai ratusan juta juga? Ini juga perlu mendapatkan perhatian. Apa sebenarnya mau diraih? Ini yang juga, apakah hanya mengejar apa? Kalau di desa ada yang namanya bengkok ya. Pak Menteri saya minta jangan pesimis soal masa jabatan kepala desa. Pak Menteri menyampaikan bahwa tidak mungkin akan bisa terrealisir pada masa Menteri Desa yang sekarang ini, di periode pemerintahan sekarang ini. Memang mekanismenya itu agak panjang, tetapi kalau dimulai sekarang juga, sesegera mungkin, itu saya kira di tahun 2023 akan bisa terwujud itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa, dengan melalui revisi undang-undang.
Revisi undang-undang itu memang harus masuk prolegnas dulu. Sekarang ini tahapan untuk bisa memasukkan prolegnas di tahun anggaran 2023. Nah, kalau dimulai dari Pak Menteri Desa, dari sekarang ini saya yakin akan bisa terwujud itu. Jadi saya minta Pak Menteri Desa jangan pesimis dulu soal ini, mengingat bahwa ini merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental dalam langkah pembangunan di desa. Mengapa? Karena iklim, atmosfer, politik di desa itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh masa jabatan kepala desa. Tuntutan para kepala desa supaya masa jabatannya ditambah dari 6 tahun paling tidak menjadi 8 tahun atau 9 tahun, itu kan sudah cukup lama. Karena sudah lama mestinya dari Kementerian Desa sudah melakukan satu kajian. 6 tahun yang sekarang ini berjalan, itu menguntungkan atau merugikan dalam konteks pembangunan desa. Kalau tuntutannya menjadi 8 tahun atau 10 tahun, itu menguntungkan atau merugikan dalam konteks pembangunan desa. Yang terkait dengan situasi politik, ya, terkait dengan situasi politik. Itu sudah dilakukan kajian atau belum? Kalau sudah dilakukan kajian, bahwa kesimpulan dari kajian tersebut, 6 tahun itu sangat merugikan dalam pembangunan desa, saya minta Menteri Desa segera lakukan satu inisiatif untuk revisi undang-undang. Karena hanya satu jalan, memperpanjang masa jabatan kepala desa, itu harus dengan revisi undang-undang. Dan kami semua di Komisi 5, saya yakin sepakat bila mana Menteri Desa melakukan usulan itu. Ya. Jadi saya minta, ini sudah menjadi harapan besar terhadap semua kepala desa, Pak Menteri. Ya saya klaimnya semua begitu, karena banyak sekali yang kontak kepada saya menanyakan, bahkan tadi pagi saya mau berangkat di sini di WA dari kepala desa Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mempertanyakan itu. Jadi artinya dari berbagai penjuru, berbagai daerah, kepala desa ini menanyakan hal ini. Jadi saya minta Pak Menteri, jangan pesimis soal masa jabatan kepala desa yang berubah melalui revisi undang-undang. Ya, saya yakin itu akan bisa terwujud. Ini hanya tergantung bagaimana mindset-nya Menteri Desa, tergantung bagaimana niatnya Menteri Desa untuk melakukan perubahan itu. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, utamanya soal pengisian perangkat desa. Pengisian perangkat desa itu penjabaran juklak dan juknisnya berpedoman pada peraturan bupati. Tapi banyak sekali peraturan bupati itu berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Mengapa ini tidak sama padahal pedomannya satu dari Undang-Undang Desa? Saya harap Kementerian Desa melakukan evaluasi terhadap ini. Sisi itu, akhirnya ketika kembali ke undang-undang lama, maka otomatis dia akan akur. Dan di Permen Desa yang baru untuk 2023 sudah disebutkan tegas maksimal 25%. Bukan minimal lagi, tapi maksimal 25%. Bisa digunakan untuk operasional kepala desa, Pak. Ini pernah kita suarakan di awal-awal dulu, alhamdulillah bisa terkabulkan 3% dari dana desa itu, karena memang faktanya seperti itu. Baru kemarin saya menghadiri dan membuka acara Bintek bagi Direktur BUMDes, Pak, di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang dilaksanakan oleh Balatmas kita di Pekanbaru. Satu yang menjadi beberapa catatan, satu Pak, memang catatan kami di Kampar misalnya, ada 242 desa. Itu yang sehat BUMDesnya hanya sekitar 40. Jadi rata-rata tidak sampai 30%, apalagi 50%. Nah, salah satu kendala adalah bawahnya SDM. Nah, ini yang sering kita sampaikan tentang verifikasi atau rekrutmen bagi Direktur BUMDes yang tidak siapa yang merekrutnya, siapa yang menentukannya. Dengan SDM ini sehingga susah bagi mereka untuk berkembang. Yang kedua adalah memang tidak ada regulasi ketika direkrut Direktur BUMDes
gaji mereka di awal itu berapa, untuk bergerak itu bagaimana. Nah, sehingga yang punya SDM tidak tertarik untuk masuk, yang tersisa adalah, mohon maaf, kebanyakan kalaupun punya SDM memang punya daya juang yang kuat. Mudah-mudahan ada perbaikan regulasi. Yang ketiga, Pak, saya mendapat aspirasi dari Pak setelah dari staf desa, yaitu apa diistilahkan, perangkat desa ya, perangkat desa, Pak. Di beberapa kabupaten kota mereka ini gajinya itu dibayar per semester, Pak. Nah, saya berharap karena kita di pemerintah pusat untuk membuat regulasi, tentu Kementerian Desa dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan membuat regulasi yang mengikat pemerintah daerah agar membayarkan gaji mereka ini per bulan. Karena ini sangat tidak manusiawi, Pak. Saya katakan, mohon maaf kalau ini agak kasar. Kenapa? Karena mereka bekerja setiap bulan, dari awal bulan, sesuai dengan jamnya, tetapi gaji mereka harus nunggu dana ADD yang dianggarkan oleh pemerintah yang cairnya per semester. Bahkan sering terjadi gaji mereka itu karena keuangan daerah ada perubahan-perubahan, gaji mereka itu dibayarkan hanya 9 bulan, Pak. Jadi perlu ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat agar mengikat pemerintah daerah perangkat desa ini digaji setiap bulannya. Pemerintah pusat sudah membuat angkanya, angka siltap bagi perangkat desa, kepala desa dan perangkat desanya. Tetapi untuk dibayar per bulan belum mengikat pemerintah daerah, Pak. Barangkali nomenklaturnya yang harus dirubah. Saya lihat seolah-olah komponen gaji bagi perangkat desa ini masuk dalam urusan pilihan, bukan urusan wajib. Padahal kita tahu bahwasanya Indonesia ini tidak akan bisa kita bangun kalau desa-desa kita tidak bisa maju. Dan desa maju itu salah satu tumpuannya adalah perangkat desa yang melayani masyarakat di desa. Nah, mudah-mudahan perbaikan ini ke depan agar pelayanan masyarakat di tingkat desa itu bisa kita tingkatkan. Karena ada yang mengatakan, Pak, katanya, mertua saya tidak lagi ramah kepada saya, katanya. Kenapa? Karena gajinya tidak masuk. Dia minjam terus sama mertuanya. Ada perangkat desa minjam terus sama mertuanya. Karena gaji sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan tidak jelas gajinya. Jadi mudah-mudahan ini bisa perbaikan, Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.